Ya, lanjut ya. Untuk kepribadian yang sehat ya. Gimana sih orang itu dikatakan pribadinya itu sehat ya. Jadi citra tubuh yang positif dan akurat ya. Jadi tadi kalau citra tubuh kan berkaitan dengan dia mensyukuri tubuhnya ya, menyukai anggota tubuhnya gitu. Nah, kalau citra tubuh yang positif dan sehat ya artinya dia menerima keadaan fisiknya dia apapun yang terjadi ya, misalnya kecelakaan amputasi nggak punya tangan atau nggak punya kaki dia masih bisa menerima gitu. Terus kondisi fisiknya lahir dengan sempurna walaupun punya kulit yang tadi ya, kalau kalau orang Asia nggak suka kulitnya coklat tapi orang Eropa suka dengan kulit coklat gitu ya. Nah, ini tapi dia menyukainya gitu. Itu artinya berarti walaupun kulit saya coklat tapi saya itu bersih, saya itu apa namanya? Tidak jorok gitu ya. Dia suka dengan tubuhnya, warna kulitnya, artinya dia memiliki citra tubuh yang positif gitu. Kemudian ideal diri realistis tadi ya, realistis tidak sesuai apa namanya? Yang sesuai dengan kondisi saat ini tapi lebih tinggi yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian harga diri tinggi ya, merasa dihargai, percaya diri, kemudian merasa berguna ya, positif terhadap harga dirinya. Kemudian penampilan peran yang memuaskan ya, jadi dia berperan memuaskan. Saya sebagai suami, saya sudah mencari nafkah misalnya, saya peran jadi suaminya bagus ya, ke istri, ke anak baik gitu. Itu artinya penampilan perannya bagus. Kemudian identitas diri yang jelas ya, saya terlahir dari siapa, anaknya siapa, saya jelas gitu. Saya suka, kemudian tadi jenis kelamin, identitasnya ya, dia suka dengan keadaan identitasnya dia ya. Dari keadaan yang unik misalnya ya. Intinya bagus. Nah, ini artinya kalau kelima-kelimanya ini itu terpenuhi, maka seseorang itu memiliki kepribadian yang sehat. Kemudian untuk harga diri rendah ya. Harga diri rendah itu ada faktor predisposisi dan presipitasi. Faktor predisposisi itu apa? Faktor predisposisi adalah faktor pendukung ya terjadinya orang itu bisa mengalami harga diri rendah. Ya, jadi kalau faktor predisposisi itu dalam waktu lebih dari 6 bulan. Ya, waktunya lebih dari 6 bulan. Penyebab dia mengalami harga diri rendah yang waktunya lebih dari 6 bulan. Ya. Kalau presipitasi itu adalah faktor penyebab pencetus terjadinya harga diri rendah yang waktunya kurang dari 6 bulan. Tuh. Ya, kalau penyebabnya apa aja? Jadi kalau orang gangguan jiwa itu kan penyebabnya banyak, ya. Tidak mungkin tiba-tiba mengalami gangguan jiwa gitu. Nah, ini kita yang lagi dibahas adalah gangguan jiwa terkait dengan harga diri gitu. Nah, kalau harga diri itu orang kok dikatakan harga diri rendah. Nah, itu gimana sih? Ya, artinya orang ini adalah mengalami gangguan di harga diri rendahnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ini ada penyebabnya. Penyebab yang lebih dari 6 bulan itu apa gitu. Ya, bisa waktu kecil dulunya, kan udah lebih dari 6 bulan juga ya. Kemudian pola asuh gitu kan ya, itu kan juga lebih dari 6 bulan. Faktor-faktor predisposisi yang mempengaruhi harga diri itu adalah penolakan orang tua, ya. Penolakan orang tua tadi saya sudah bahas singgung ya. Orang tua tidak menghargai, tidak menghormati anak atau ya menghargai anak ya. Artinya kalau misalnya dia ada mengerjakan sesuatu, dia happy gitu. Misalnya gambar
gunung atau gambar matahari atau gambar alam apa gitu ya. Dia menggambar kemudian tapi gambarnya itu belum bagus. Ya, tapi menurut dia udah bagus, menurut anak itu bagus gitu. Menurut anak itu bagus, kemudian sampaikanlah ke orang tua, "Ma, ini loh ada gambar yang ini aku bikin sendiri, bagus kan?" gitu. Orang tua yang menolak, "Lah gambar elek kayak gue," gitu ya. "Ah, gambar jelek kayak gitu ya. Artinya dia apa? Harga dirinya tidak dihargai gitu. Apa yang dia kerjakan tidak dihargai. Nah, makanya itu hal ini membuat apa? Anak merasa tertolak gitu. Itu contohnya. Harapan orang tua tidak realistis ya. Anak hobinya apa gitu ya. Sukanya di bidang musik misalnya. Ya, musiknya bidang musik tapi orang tuanya nggak setuju ya harus jadi arsitektur misalnya. Tapi anak itu nggak bisa kalau gambar-gambar rumah, gambar-gambar denah, anak ini nggak bisa. Tapi harapan orang tuanya itu nggak realistis gitu dengan bakatnya si anak, dengan kemampuannya si anak. Nah, itu juga mempengaruhi faktor dari orang itu mengalami harga diri rendah ya. Kegagalan yang berulang-ulang kali ya, misalnya, mau nikah gagal ya, kemudian terus atau tinggal kelas, atau gagal cinta, atau apa gitu ya. Nah ini kan dia merasa apa, nggak "Aduh aku kok gagal terus ya, aku kalau nembak cewek ditolak terus ya," kayak gitu. Nah ini juga bisa menimbulkan orang itu mengalami harga diri rendah gitu ya. Kurangnya tanggung jawab diri, ya kurang bertanggung jawab, ya tergantungan sama orang lain, ideal dirinya nggak realistis, ini juga merupakan faktor predisposisi. Faktor yang mempengaruhi penampilan peran. Nah, faktor-faktor ini, jadi kalau harga diri rendah itu tidak harus harga dirinya saja yang terganggu. Ya, jadi harga diri rendah itu bisa harga dirinya terganggu atau penampilan perannya terganggu, ya. Penampilan peran ya, peran kerja, harapan dalam budaya masyarakat tidak terpenuhi ya, perannya dia gimana nggak terpenuhi gitu. Faktor yang mempengaruhi identitas diri yang lain adalah ketidakpercayaan orang tua, tekanan teman sebaya, perubahan struktur sosial. Itu yang untuk identitas ya. Sedangkan faktor presipitasi, pencetusnya, penyebab dia mengalami harga diri rendah yang kurang dari 6 bulan, ya bisa saja karena trauma, ya, tiba-tiba dipecat dari pekerjaannya. Padahal selama ini dia kerjanya bagus, gitu ya. Itu kan dia shock, kaget, dia bisa langsung gangguan harga diri rendah, ya. Ketegangan peran, ada peran yang dia tidak bisa misalnya merasa peran dia sebagai istri atau sebagai suami kurang baik gitu ya. Transisi dari peran perkembangan. Jadi kalau misalnya anak itu kan ada yang ini ya, berkembang. Kalian juga kan mengalami perkembangan kan, tumbuh kembang gitu kan. Nah, transisi peran itu peran perkembangan itu maksudnya gini, transisi peralihan dari misalnya usia anak ke usia remaja gitu. Remaja ke usia dewasa muda gitu ya. Dewasa muda ke usia dewasa tua ke lansia. Nah, itu transisi peran perkembangan. Kemudian transisi peran situasional. Nah, ini kadang juga kan masih usia kecil, usia 7 tahun, ayahnya sudah tidak ada, meninggal misalnya. Maka dia ada transisi peran, ya, dia anak satu-satunya gitu ya, adiknya kan masih kecil-kecil, ibunya sakit-sakitan. Nah, ini kan seharusnya dia tidak memikirkan untuk apa namanya? Transisi peran dia ya kan dia maunya main sama temennya, sekolah seperti teman-temannya seusia 7 tahun. Tapi 7 tahun ini dia harus mengurus ibunya yang sakit, ya, harus
cari uang, misalnya jual koran apa-apa kayak gitu ya. Itu kan namanya transisi peran situasional ya. Kemudian transisi sehat sakit ya. Jadi yang dari sehat ke sakit atau sakit ke sehat gitu ya. Ya tadinya sehat-sehat saja, ya baik-baik saja, tiba-tiba sakit, ya entah itu kecelakaan atau sakit parah gitu ya. Ini juga mempengaruhi dari harga diri seseorang. Rentang respon konsep diri, ini ada rentang respon dari adaptif ke maladaptif ya. Jadi di sini kalau yang adaptif itu ada aktualisasi diri, konsep diri positif. Kalau yang respon maladaptif itu ada harga diri rendah, difusi identitas, dan depersonalisasi. Respon adaptif ya tadi aktualisasi diri itu adalah pernyataan diri tentang konsep diri yang positif dengan latar belakang pengalaman nyata yang sukses dan dapat diterima. Jadi konsep dirinya ini positif ya. Dia bisa beraktualisasi diri. Maksudnya aktualisasi diri itu ya ini dia bisa berekspresi, dia bisa apa ya, tampil ya sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan kemampuannya gitu. Kalau respon maladaptif itu ada harga diri rendah ya, ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian difusi atau kerancuan identitas itu adalah identitas dirinya kacau atau tidak keras, atau tidak jelas, sehingga tidak memberikan kehidupan dalam mencapai tujuan. Ya, jadi difusi atau kerancuan identitas ini jadi dia merasa, aku sebenarnya laki-laki atau perempuan sih? Saya kok fisiknya perempuan tapi saya kok juga suka perempuan gitu ya. Dan saya tomboy gayanya gitu ya. Saya tampilannya pengen kayak laki gitu ya. Itu adalah kerancuan identitas gitu. Depersonalisasi tidak mengenali diri ya, dia tidak mengenali dirinya, kepribadiannya kurang sehat ya, tidak mampu berhubungan dengan orang lain ya. Jadi apa sih? Ya kacau ya. Depersonalisasi ini tidak mengenal dirinya. Kepribadian ganda ya, bisa juga mengalami kesulitan kalau berhubungan dengan orang lain, mesti kacau, mesti marahan, mesti musuhan kayak gitu. Ini sumber coping yang bisa ditingkatkan, dilakukan untuk meningkatkan harga diri seseorang ya. Aktivitas luar, kamu punya hobi olahraganya apa gitu ya, kerajinan tangan atau kesenian, itu bisa meningkatkan harga diri seseorang. Jadi kalau ada yang masih minder, bolehlah kalian cari bakat atau hobi yang kalian senangi, kemudian kalian geluti sehingga menjadi terampil, menjadi pandai gitu ya. Itu akan meningkatkan harga diri. Kemudian hubungan interpersonal itu terakhir ya, hubungan interpersonal berarti hubungan dengan orang lainnya bagus. Ada gejala perilaku harga diri rendah, ya ini kalian bisa baca sendiri ya, dari dia suka ngeritik diri sendiri atau bahkan ngeritik orang lain ya. Oh, saya itu nggak bisa apa-apa, oh saya itu nggak pinter, oh saya itu. Nah itu adalah mengkritik diri sendiri ya. Melebih-lebihkan dirinya penting, rasa tidak mampu ya ini. Ya, ini adalah gejala-gejala dari orang harga diri rendah. Ya, mudah tersinggung atau marah berlebihan, suka merendahkan diri, ada penyalahgunaan zat ya seperti narkoba misalnya. Ya, merasa khawatir. Ini diagnosa keperawatannya untuk gangguan harga diri rendah ya. Tujuannya ketika kamu melakukan ASKEP adalah agar klien itu bisa maksimal mengaktualisasi dirinya, merealisasikan potensi yang ada di dalam diri pasien. Gitu. Pasien mampu mengidentifikasi aspek positif yang dimiliki, memiliki kemampuan yang dapat digunakan. Sehingga hasilnya nanti pasien jadi pede, jadi menghargai dirinya gitu. Ya, jadi merasa berguna ya, melatih kegiatan yang sudah dipilih. Ya,
Ini untuk askepnya, ini saya lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Sekian kuliah hari ini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.